Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahala manhajis sa'adati lil-muttaqin wa bassara basairal musaddiqina bisairil hukmi wal ahkami fid din wa manahahum asraral imani wa anwaral ihsani wal yaqin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan seumpama pahalanya kepada para ulama, para kiai, para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Kemudian kepada pengarang kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, dan pengarang kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul Ain, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ala haziniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil fattahi. Segala puji bagi Allah yang Maha membuka segala gudang-gudang rahmat. Al-Jawwadi yang Maha Dermawan. Al-Mu'ini yang mengarahkan, yang menolong di atas memahami agama. Man ikhtarahu minal ibadi, akan orang yang telah Allah pilih akannya orang dari hamba-hambanya. Di dalam pertemuan yang pertama kita sudah sedikit membahas tentang alasan kenapa si Syarih atau pengarang kitab ini mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan. Yang pertama, mengikut kepada kitab yang mulia. Yang kedua, karena mengamalkan hadis Nabi SAW, yaitu kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali padanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian musannif mengiringi dengan hamdalah, juga karena mengamalkan hadis Nabi SAW yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bilhamdulillahi fawa abtaru au aqta au ajzam.
tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali padanya dengan hamdalah, maka pekerjaan itu juga terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kurang keberkahan di dalamnya. Tentu kalau kita pahami akan terjadi pertentangan dalam dua hadis ini. Jika kita mengamalkan hadis basmalah, tentu luput beramal dengan hadis hamdalah. Jika kita mengamalkan hadis hamdalah, tentu luput hadis basmalah. Maka di sini para ulama bahwasanya ibtidah ini terbagi menjadi dua. Ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idafi. Yang dikatakan dengan ibtidah hakiki, ibtidah yang tidak ada yang mendahului oleh sesuatu pun apa juga. Tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Inilah ibtidah hakiki. Sedangkan ibtidah idafi itu kebalikannya. Ada sesuatu yang mendahulunya. Sehingga di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan definisi masing-masing dari ibtidah idafi dan ibtidah hakiki. Yang dikatakan dengan ibtidah hakiki adalah ma taqaddama amamal maqsudi wa lam yasbiqhu syai'un. Sedangkan ibtidah idafi ma taqaddama amamal maqsudi wa an sabiqahu syai'un. Yang ibtidah hakiki itu tidak ada sesuatu pun yang mendahulinya, sedangkan ibtidah idafi ada sesuatu yang mendahulunya. Kemudian dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ini, bagian dalamnya itu bercerita tentang keutamaan basmalah. Wa'lam annahu ja'a fi fadlil basmalati ahaditsun katsiratun. Dan ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya telah datang pada keutamaan basmalah oleh hadis yang banyak selain dari hadis yang terdahulu. Bercerita tentang basmalah banyak hadisnya. Selain dari hadis yang berlalu, yaitu kullu amrin zibalin la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Itu juga menunjukkan keutamaan kelebihan dari basmalah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, yang pertama barang yang ditulis kalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalam yang pertama kali ia tulis adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha katabatum kitaban faqtibuha awwalahu. Maka apabila menulis kamu akan satu tulisan,
faktubuha awwalahu, maka tulislah olehmu akannya bismillahirrahmanirrahim pada awalnya. Wahya miftahu kulli kitabin, dan dianya basmalah merupakan pembuka tiap-tiap kitab yang diturunkan Allah. Jadi setiap kita menulis, maka kita dianjurkan untuk mengawali menuliskan pada awalnya itu bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim ini merupakan pembuka seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma nazala biha Jibrilu a'adaha thalathan, dan tatkala menurunkan dengannya basmalah oleh malaikat Jibril, ahadaha thalathan, niscaya malaikat Jibril mengulang akannya basmalah sebanyak 3 kali. Jadi ketika malaikat Jibril menurunkan basmalah, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 3 kali. Wa qala hiya laka wa li ummatika. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, hiya laka wa li ummatika, dianya basmalah untuk engkau wahai Muhammad, wa li ummatika, dan untuk umat engkau. Famurhum alla yadauha fi syai'in min umurihim, maka perintahkanlah olehmu kepada mereka umatmu, alla yadauha, bahwa jangan pernah mereka meninggalkan membaca basmalah, fi syai'in min umurihim, pada sesuatu dari pekerjaan mereka. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad menyuruh umatnya agar senantiasa membaca basmalah setiap pekerjaan. Tentu pekerjaan ini pekerjaan yuhtammu bihi syar'an, yang dipentingkan dalam syariat. Kenapa alasan malaikat memerintahkan Nabi agar menyeru kepada umatnya selalu membaca basmalah? Fa inni lam adauha tarfata ainin mudhun nuzilat ala abika Adam. Maka sesungguhnya aku lam adauha, tidak pernah aku meninggalkan membaca basmalah, tarfata ainin, akan sekejap mata, mulai diturunkan basmalah di atas bapa engkau Adam. Karena malaikat Jibril semenjak diturunkan basmalah ini kepada Nabi Adam, ia tidak pernah meninggalkan membacanya sekejap mata pun. Ini malaikat, apalagi dengan kita. Waruya, dan diriwayatkan, annaha, bahwa sesungguhnya basmalah, lamma nazalat harabal ghaimu ilal masyriki, tatkala lamma nuzilat, tatkala diturunkan basmalah, harabal ghaimu ilal masyriki, niscaya mendung lari ke arah timur. Lari, harabal ghaimu ilal masyriki, mendung lari ke arah timur, atau awan lari ke arah timur. Wasakanatir riyahu, dan angin tenang diam, dan angin tenang.
atau angin diam. Wahajal bahru, dan laut bergelombang. Wahajal bahru, dan bergelombang oleh laut. Waswatil bahaimu bi'adhaniha, dan mendengar oleh binatang bi'adhaniha, dengan dua telinganya. Warujimati syayatin, dan dirajam para syaitan. Wa halafallahu bi'azzatihi wa jalali, dan bersumpah Allah dengan kemuliaannya dan keagungannya. Allah yusamma smuhu ala muridin illa syifa'a, bahwa tidak dibacakan akan namanya Allah ala di atas orang yang sakit illa syifa', kecuali sembuh. Jadi Allah bersumpah, kata Allah bersumpah, tidak dibacakan namanya di atas orang yang sakit kecuali sembuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini kita bacakan pada orang sakit, insya Allah sembuh. Karena sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusamma smuhu ala syai'in illa baraka fihi, dan tidak dibacakan akan namanya Allah di atas sesuatu illa baraka fihi, kecuali Allah memberkahi padanya. Kalau kita membaca kitab, kita awali dengan membaca basmalah, maka Allah akan memberkahi pekerjaan kita itu. Dan diriwayatkan juga anna rajulan, bahwa seorang laki-laki qala bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang di hadapan Nabi, dia berkata, katanya, tu'isu syaitan, celakalah setan. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, la taqul zalika. Maka Nabi SAW berkata kepada seseorang itu, kata Nabi, la taqul zalika, jangan kamu katakan itu. Ada seseorang di hadapan Nabi, dia berucap, celakalah setan. Lalu Nabi katakan kepada orang itu, jangan engkau katakan itu. Fa innahu yata'adzamu indahu, maka bahwa sesungguhnya dapat memperbesar setan darinya kata-kata itu. Ai inda hazal qauli, artinya dari ini perkataan. Jadi apabila kita mengatakan celakalah setan, maka setan itu makin besar. Lalu Nabi SAW memberikan solusi kepada seseorang itu. Walakin qul bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yasghir hatta yasira aqallu min zubabatin. Maka sesungguhnya itu dapat memperkecil setan hingga jadi lebih kecil dari rayap. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu makin kecil. Makin kecil, bahkan lebih kecil daripada rayap. Juga dalam riwayat lain dikatakan, man arada ay yahya sa'idan wa yamuta sya'idan falyaqul inda batida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim.
Man arada barang siapa yang ingin ayyahya sa'idan akan bahwa hidup bahagia wa yamuta syahidan dan mati syahid falyakul maka katakanlah inda batidai kulli syai'in ketika memulai tiap-tiap sesuatu bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi pilihan hidup di atas dunia ini hanya dua. Yang pertama, hidup bahagia. Kalau tidak bisa hidup bahagia, mati syahid. Matikan dalam keadaan syahid. Maka barang siapa yang ingin hidup bahagia atau mati syahid, maka setiap mengawali pekerjaan kita, tentu pekerjaan yang dipentingkan dalam syariat, benar menurut syariat, baca selalu dengan awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahi. Insyaallah kita nanti bedah juga pembahasan Alhamdulillahil fattahi. Allahu a'lam bissawab.